Subscribe sekarang di channel MGP Gacor. Bersama kita raih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo penggemar kecepatan dan aroma aspal dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di MGP Gacor, channel favorit kita yang selalu siap membahas tuntas setiap tikungan dan drama di lintasan MotoGP. Kali ini kita akan membahas balapan yang bukan hanya sekedar kemenangan, tetapi sebuah dominasi absolut dari sang raja Sachsenring, Marc Marquez. Marc Marquez, sang raja Sachsenring, kembali berkuasa, kemenangan ke-9 yang sempurna. Kita sudah tahu bahwa Sachsenring adalah rumahnya Marc Marquez, tapi apa yang terjadi di Grand Prix Jerman kemarin bukan hanya sekedar kemenangan, melainkan demonstrasi kekuatan yang luar biasa. Marc Marquez meraih kemenangan ke-9-nya di MotoGP Jerman, memimpin balapan dari lampu merah hingga bendera finish. Ya, kalian tidak salah dengar, leading from flag to flag. Ini adalah dominasi yang mutlak, tak terbantahkan. Kemenangan MotoGP ke-69 bagi bintang pabrikan Ducati ini yang diraih dalam star kelas utama ke-200-nya, sekaligus memperpanjang rekor tak terkalahkannya di Sachsenring menjadi 8 balapan berturut-turut, termasuk sprint race di hari Sabtu. Marc Marquez menunjukkan mengapa ia dijuluki The Alien, terutama di sirkuit ini. Dia seperti menari di atas aspal, menguasai setiap tikungan tanpa memberikan kesempatan sedikit pun kepada lawan-lawannya. Drama di balik sang raja, jatuhnya para pesaing, dan sisa 10 pembalap. Meskipun Marquez tampil sempurna di depan, balapan di belakangnya justru penuh dengan drama dan kekacauan. Lintasan Sachsenring yang memang menantang ditambah dengan semangat para pembalap untuk mengejar podium menghasilkan serangkaian insiden. Dimulai dengan balapan yang hanya diikuti 18 pembalap karena beberapa cedera dan absen. Balapan utama 30 lap yang tadinya diramalkan kering benar-benar menjadi ajang eliminasi. Fabio Di Giannantonio dan Marco Bezzecchi yang sempat berada di barisan depan harus terjatuh. Ini membuka jalan bagi Alex Marquez yang cedera untuk naik ke posisi kedua, dan Francesco Bagnaia yang melengkapi podium di posisi ketiga, padahal ia start dari posisi ke-10. Kondisi lintasan dan pilihan ban yang krusial. Setelah hari Sabtu yang basah kuyup dan sesi pemanasan pagi yang juga basah, beruntungnya awan mulai cerah untuk balapan Grand Prix 30 putaran ini. Ini adalah balapan kering yang sangat dinantikan. Semua pembalap memilih ban depan keras dan ban belakang slick medium, sebuah kombinasi yang menunjukkan strategi mereka untuk mencari grip maksimal di sirkuit teknis Sachsenring. Marquez yang melaju dari posisi terdepan langsung memimpin di tikungan pertama. Di belakangnya ada Marco Bezzecchi, Fabio Di Giannantonio, dan Alex Marquez yang berusaha menempel ketat. Di Giannantonio bahkan sempat berada di posisi kedua, namun ia tak mampu mengimbangi kecepatan Ducati merah milik Marquez dan akhirnya terlibat duel ketat dengan Bezzecchi, Alex Marquez, dan Bagnaia. Kekacauan di tikungan pertama, korban berjatuhan. Tikungan 1 Sachsenring memang menjadi saksi bisu banyaknya insiden di balapan ini. Bezzecchi mulai memberikan tekanan pada Di Gia, namun sayangnya pembalap VR46 itu mengalami kecelakaan di tikungan 1 saat balapan menyisakan 13 lap. Ini sempat menempatkan Di Gia ke posisi runner up, namun kemudian ia juga terjatuh di tikungan yang sama beberapa putaran kemudian. Kejatuhan dua pembalap kuat ini, Bezzecchi dan Di Gia, secara otomatis mengangkat Alex Marquez di posisi kedua dan Francesco Bagnaia ke posisi ketiga. Tak hanya mereka, cuaca kering yang diramalkan sebenarnya menjadi kabar buruk bagi Johann Zarco yang di sesi kualifikasi dan pemanasan basah sebelumnya menjadi rival terdekat Marquez. Zarco yang saat itu berada di posisi ke-6 juga meluncur dari LCR Hondanya beberapa saat setelah Di Giannantonio di tikungan 1. Sungguh hari yang berat bagi para pembalap.
Pecco Bagnaia dari kesal menuju podium. Di sisi lain, rekan setim Marquez Francesco Bagnaia yang sebelumnya kesal dengan posisi ke-12 di sprint race basah justru merasa lebih nyaman dengan ban slick di kondisi kering. Pembalap Italia itu berhasil menyalip Zarco untuk posisi kelima di awal balapan, kemudian mengejar Alex Marquez yang cedera. Namun seperti yang sering terjadi tahun ini, ia kesulitan untuk menyerang di udara kotor di belakang pembalap lain. Meskipun demikian, dengan semua kekacauan di depan, termasuk kecelakaan Pedro Acosta di lap pembuka yang membuat kita kehilangan posisi kelima, ini turut membantu Fabio Quartararo dari Yamaha naik ke posisi keempat. Sebuah hasil yang cukup baik bagi El Diablo di lokasi kemenangan MotoGP terakhirnya pada tahun 2022. Perebutan poin dan para pejuang yang finish. Di tengah balapan yang kacau ini, para pembalap di lini tengah juga bertarung sengit untuk memperebutkan poin. Jack Miller dari Pramac sempat mengungguli Quartararo, lalu harus berjuang keras menghadapi Fermin Aldeguer, Brad Binder, Luca Marini, Joan Mir, Raul Fernandez, dan Ai Ogura. Aldeguer berhasil menyalip Miller di pertengahan balapan, sementara Mir disalip oleh rookie Ai Ogura. Sekali lagi di tikungan pertama, FIA mengumumkan tidak ada tindakan lebih lanjut terhadap insiden ini, menunjukkan betapa agresifnya persaingan. Lorenzo Savadori dari Aprilia juga terjatuh untuk kedua kalinya tak lama setelah bentrokan tersebut. Di barisan belakang Luca Marini yang mengendarai dengan kondisi 80% kebugaran saat kembali cedera dari cedera panjang, berhasil membawa RC213V miliknya pulang di posisi ke-6. Hasil terbaik Hondanya sejauh ini. Brad Binder juga menyalip Miller di tahap penutupan balapan. Pada akhirnya hanya 10 dari 18 pembalap yang mampu mencapai garis finish. Sebuah balapan yang penuh dengan eliminasi. Daftar absen dan para pejuang yang kembali. Balapan ini juga diwarnai banyaknya pembalap yang absen karena cedera. Enea Bastianini absen karena radang usus buntu, sementara rekan setimnya Maverick Vinales mengalami dislokasi bahu dan patah tulang saat kualifikasi. Franco Morbidelli juga cedera bahu pada balapan sprint hari Sabtu dan mengundurkan diri dari aksi hari Minggu. Di sisi lain, Luca Marini dari HRC kembali beraksi di MotoGP setelah absen pada 3 putaran terakhir karena cedera parah di kecelakaan uji coba Superbike di Suzuka. Ia mengalami dislokasi pinggul, patah tulang dada, patah tulang selangka, dan paru-paru kolaps. Sebuah comeback yang luar biasa bagi Marini. Namun, pembalap Honda lainnya yang absen adalah Somkiat Chantra dari LCR yang menjalani operasi setelah mengalami kerusakan ligamen lutut saat latihan. Ia tidak digantikan di Sachsenring, tapi pembalap penguji HRC Takaki Nakagami akan menggantikannya untuk balapan di Brno. Sementara itu, pembalap penguji Aprilia Lorenzo Savadori kembali menggantikan juara dunia bertahan Jorge Martin yang cedera. Martin sendiri berencana untuk kembali di Brno akhir pekan depan, namun Vinales dipastikan absen, sementara Morbidelli dan Bastianini masih diragukan untuk tampil. Sungguh balapan yang penuh cerita dan drama, di mana Marc Marquez kembali menunjukkan dominasinya yang tak terbantahkan di Sachsenring. Bagaimana menurut kalian para penggemar MGP Gacor? Apakah ini sinyal kebangkitan penuh dari The Alien? Dan bagaimana nasib para pembalap yang cedera? Bagikan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel MGP Gacor untuk selalu update berita-berita MotoGP paling gacor. Sampai jumpa di video berikutnya. Gaspol! Subscribe sekarang di channel MGP Gacor, bersama kita raih prestasi yang dominan.